Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, kita bersama-sama untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita kembali bertemu di Zoom Meeting. Ini adalah Zoom Meeting pengganti hari pertama kemarin, karena ada sedikit teknis kendala yang kita alami, dan malam hari ini kita mulai untuk membahas ataupun kita mulai untuk belajar terkait dengan membuat ataupun mendesain electronic book. Kemarin pada hari ataupun awal kemarin itu kami sudah coba untuk mendemokan dari e-book yang sudah dibuat oleh narasumber kita, Bapak Lendi Ike Hermawan, yang pada prakteknya Bapak Ibu sudah coba untuk melihat dan kemarin sudah saya sampaikan di WA Group. Silakan Bapak Ibu bisa lihat, kemudian contoh-contoh buku dari cover sampai dengan daftar pustakanya. Nah, itu semua nanti Bapak Ibu kita akan desain. Nah, desain dengan menggunakan aplikasi Canva. Desain ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengenal banyak aplikasi dari Photoshop, kemudian Corel, lalu aplikasi-aplikasi online yang lain. Nah, kita menggunakan Canva ini karena menurut kami ini yang paling simple dan mudah, dan banyak sekali template-templatenya. Oleh karena itu kita akan coba memanfaatkan aplikasi ini dalam mendesain e-book. Nah, sedikit lagi mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum masuk di Zoom Meeting. Saya coba share screen. Nah, ini yang akan kita buat, Bapak Ibu. Selamat datang. Silahkan pilih halaman yang ingin Anda tuju. Nah, ini yang akan kita buat untuk pada sesi kelas virtual kita kali ini. Adapun buku yang pada awal Bapak Ibu akan buat, tentunya kita mulai dari isi ataupun cover ataupun dengan gaya Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk isi Bapak Ibu pasti sudah memiliki konsep sendiri. Nah, untuk isi dari sebuah buku ataupun modul ataupun buku ajar yang Bapak Ibu buat ataupun semacam LKPD. Nah, untuk malam pertama ini kita akan coba untuk mulai terlebih dahulu untuk mendesain cover, ataupun kita akan coba untuk membuat covernya terlebih dahulu agar kita semangat untuk nanti ataupun besok kita lanjutkan untuk menyusun isinya. Kemudian kita di hari ketiga nanti akan kita bentuk buku ataupun desain yang kita sudah buat menjadi electronic book. Untuk diketahui Bapak Ibu, electronic book ini sangat penting sekali dengan perkembangan dunia digital. Kemudian electronic book ini sekali lagi juga bisa di ISBN-kan. Jadi tidak hanya buku cetak yang bisa di ISBN-kan, electronic book ini juga bisa ataupun mendapatkan ISBN nanti jika sudah memang sudah dirasa bagus. Lalu di hari terakhir nanti kita akan coba untuk membuka kuis ataupun seleksi seperti itu, ataupun kita akan coba untuk sekedar untuk kompetisi gitu ya, untuk terkait dengan electronic book yang paling bagus dari Bapak Ibu. Nah, tentunya kami akan berikan penghargaan bagi Bapak Ibu yang memiliki electronic book yang bagus. Oleh karena itu, kita sama-sama untuk belajar, kita sama-sama untuk berkarya dan berinovasi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang untuk presensi dan administratif yang lain, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, silahkan Bapak Ibu fokus saja dengan materi, fokus dengan belajar, dan fokus dalam pengembangan keilmuan terkait dengan materi kita. Jadi semua administratif sudah kami siapkan, Bapak Ibu tinggal fokus dan nikmati ilmu pengetahuan. Untuk kesempatan pertama, sudah di Zoom Meeting sudah sekitar 100 orang yang hadir. Saya persilahkan kepada Pak Lendi Ike Hermawan, narasumber kita yang sangat sudah mumpuni terkait dengan electronic book ini.
banyak karya-karya beliau terkait dengan electronic book, salah satunya yang saya tampilkan tadi. Nah, bagaimana beliau bisa membuat itu kemudian bisa dijadikan sebuah karya untuk bagi Bapak Ibu semua. Kita akan banyak belajar dari Pak Lendi. Kepada Pak Lendi Karmawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Suhardi selaku moderator. Pada malam hari ini pertemuan yang pertama ya Bapak Ibu. Sudah dijelaskan oleh Pak Suhardi tadi. Insya Allah nanti kita akan bertemu bertatap muka secara virtual melalui Zoom selama 3 kali atau 3 hari. Pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Nah, pada hari ini itu merupakan pertemuan yang pertama. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin kemarin belum sempat saya berkenalan. Saya share screen dulu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lendi Ike Hermawan, SPD. Saya adalah seorang guru juga, seorang guru di salah satu sekolah yang ada di Jember, Jawa Timur. Bapak Ibu bisa mengikuti akun media sosial saya, Facebook saya Lendi Ike Hermawan, kemudian Twitter Prof Lendi, kemudian akun Instagram saya Prof Lendi, kemudian YouTube saya Degree Private. Nah, di situ saya beberapa video membagikan tutorial dan pembelajaran di akun YouTube tersebut. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan yang pertama ini kita langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan agenda kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama saya akan mengenalkan terlebih dahulu tentang Web Canva. Nah, apa sih itu Web Canva? Kemudian yang kedua saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai desain. Jadi saya akan membagi tips dasar-dasar dalam mendesain agar desain yang Bapak Ibu buat nanti menarik untuk dilihat seperti itu. Kemudian yang ketiga kita akan mulai mempraktekkan untuk membuat akun Canva. Kemudian yang terakhir yang utama ya pada pertemuan malam ini yaitu membuat desain cover e-book. Nah, itu tadi Bapak Ibu agenda kita pada pertemuan pertama. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh. Ada 2 contoh desain cover e-book yang sudah saya buat menggunakan Canva. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Apa sih itu Canva? Jadi Canva itu adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, desain kreatif secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menginstal aplikasi software atau aplikasi di PC atau di laptop. Jadi kita aksesnya semuanya serba online. Jadi Bapak Ibu membutuhkan koneksi internet. Nah, di Canva ini kita bisa mendesain banyak hal Bapak Ibu. Seperti kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Bisa kita buat di Canva. Nah, Canva ini sudah tersedia dalam beberapa versi. Ada yang web, ada yang di iPhone dan juga Android. Bapak Ibu bisa download di Android ataupun di iPhone ada aplikasinya. Nah, pada malam ini kita akan membuka Canva melalui web, Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu saya akan berbagi sedikit tips dasar-dasar dalam mendesain. Ini adalah beberapa tips yang sering saya gunakan ketika saya mendesain. Yang pertama yaitu membatasi penggunaan font. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita mungkin salah dalam mendesain, yaitu menggunakan font terlalu banyak. Jadi font itu adalah jenis tulisan Bapak Ibu. Kalau misalkan kita di Microsoft Word, biasanya ada Times New Roman, ada Calibri, dan lain sebagainya. Nah, untuk desain yang menarik, desain yang baik, itu adalah desain yang menggunakan font tidak terlalu banyak. Nah, berapa font yang bisa kita gunakan? Rekomendasi saya, Bapak Ibu bisa menggunakan 2-3 font. 2 font sampai 3 font itu sudah banyak menurut saya menggunakan 3 font. Karena ketika terlalu banyak font, maka nanti desainnya
kurang menarik untuk dilihat seperti itu Bapak Ibu. Pemilihan fontnya juga harus kita perhatikan Bapak Ibu, kombinasi setiap font yang kita gunakan. Nanti akan saya tunjukkan, praktekkan cara langsung bagaimana kita memilih font supaya kombinasinya pas atau cocok seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menyesuaikan warna desain dan warna latarnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah sering ya ketika kita membuat presentasi di Microsoft PowerPoint, mungkin kita juga akan memperhatikan warna background dengan tulisan. Jadi harus kontras agar apa yang ingin kita tampilkan, apa yang ingin kita tonjolkan itu terbaca oleh peserta didik kita atau orang yang melihat desain kita. Jadi warna font dengan warna background itu harus saling kontras seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan menggunakan elemen yang konsisten. Konsisten maksudnya di sini antara, misalkan contohnya di e-book, antara halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga itu harus konsisten Bapak Ibu. Jadi misalkan di halaman pertama saya menggunakan shape atau bentuk persegi yang di ujung-ujungnya itu misalkan runcing, maka di halaman berikutnya kita harus menggunakan yang ujung-ujungnya runcing juga. Jadi menurut saya jangan sampai ketika di halaman pertama kita menggunakan shape persegi yang di ujungnya itu runcing, kemudian di halaman berikutnya ujungnya kita buat melengkung, itu sudah tidak konsisten seperti itu Bapak Ibu. Itu contoh hal kecilnya. Nah, nanti bisa kita praktekkan dalam beberapa elemen atau aset yang lain, misalkan seperti font, logo, dan gambar. Jadi font tadi juga harus sama, konsisten dari mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi jangan sampai setiap font itu berubah-ubah seperti itu Bapak Ibu. Baik, kemudian yang keempat yaitu adalah memberikan space atau ruang kosong pada desain. Nah, di sini saya contohkan ada dua desain di sebelah kiri dan sebelah kanan. Bapak Ibu perhatikan, kalau yang di sebelah kiri itu desainnya lebih sederhana, tidak terlalu banyak font maupun gambar, tulisan maupun gambar. Nah, di situ ketika kita baru pertama kali melihat Bapak Ibu, yang kita lihat adalah tulisan make it simple. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Pertama yang kita lihat adalah make it simple. Kemudian yang kedua itu adalah just give a little space. Nah, ini adalah rumus atau formula untuk menarik perhatian dari pembaca. Jadi kita memberikan apa yang ingin kita tonjolkan, apa yang ingin kita sampaikan di halaman tersebut, itu kita berikan space yang dominan. Nah, jangan sampai kita mendesain nanti seperti gambar yang ada di samping kanan. Nah, di situ terlalu banyak tulisan, terlalu banyak gambar, akhirnya kita tidak fokus. Apa yang ingin kita baca, apa yang ingin kita tampilkan, setiap orang berbeda-beda. Bisa saja saya melihat rumah terlebih dahulu, kemudian ada yang melihat nomor telepon terlebih dahulu, ada yang membaca tulisan terlebih dahulu. Jadi ini kurang baik apabila kita terapkan di desain kita. Seperti itu. Jadi memberikan ruang kosong pada desain. Nanti akan saya praktekkan juga. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang masih baru memulai mendesain, saya memiliki tips yaitu amati, tiru, dan modifikasi atau saya singkat ATM. Ya, sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu ATM ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat referensi dulu baik di Google atau di media yang lain beberapa desain-desain atau contoh-contoh isi buku. Kemudian kita tiru, kemudian kita modifikasi. Ya. Modifikasinya tentunya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Kalau bisa kurang dari 30% kita menirunya. Jadi kita motivasi tetap kita modifikasi. Baik Bapak Ibu, itu tips dasar dari saya. Sebenarnya masih banyak tips desain, cuman menurut saya yang paling penting itu 5 ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. 5 ini untuk desainer awal ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai ke materi yang ketiga. Kita mulai membuat akun Canva. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum membuat, kita akan mempraktekkan.
Baik Bapak Ibu, saya mulai. Pertama kita buka Google terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu bisa ketikkan di sini Canva. Ya, Bapak Ibu bisa ketikkan Canva saja, nanti pasti muncul. Kita ketik Canva, nah di atas sendiri biasanya Bapak Ibu ya, canva.com. Nah ini kita klik saja, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah ini adalah halaman depan ketika kita belum memiliki akun Bapak Ibu. Ketika kita belum memiliki akun. Bisa sambil dipraktekkan ya Bapak Ibu, sambil membuka boleh, lewat HP juga bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin PC-nya atau laptopnya digunakan untuk melihat Zoom ini, nanti bisa sambil prakteknya di HP. Jadi bisa dibuka di Google-nya, di Chrome-nya, silakan dibuka Canva. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu beberapa menu di sini ada masuk, daftar, kemudian mulai uji coba gratis atau dapatkan Canva gratis. Nah, karena kita belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Kita login. Nah, Bapak Ibu klik daftar yang berwarna ungu. Nah, kemudian di sini kita akan diberi pilihan apakah kita ingin masuk menggunakan akun Google. Akun Google itu adalah akun Gmail, Bapak Ibu. Akun emailnya Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua yaitu menggunakan Facebook. Saran saya supaya lebih mudah kita mendaftar menggunakan akun Google. Karena Bapak Ibu mayoritas sudah memiliki, pasti memiliki akun Google atau alamat Gmail-nya. Kita daftar dengan Google, kita klik. Nah, kemudian akan dibawa ke halaman ini, ke tampilan ini. Nah, di sini kita memilih akun Google yang biasanya kita gunakan. Yang biasanya kita sering gunakan. Nah, saya contohkan di sini saya akan menggunakan akun saya yang kedua yang belum pernah terdaftar di Canva ini. Saya pilih yang Lendi Ike ini. Kemudian kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan langsung dibawa ke halaman seperti ini. Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama ada guru, perusahaan besar, LSM atau yayasan amal, UMKM, pribadi atau pelajar. Nah, Bapak Ibu karena kita sebagai guru atau tenaga pendidik, ya kita akan memanfaatkan Canva ini untuk media pembelajaran. Jadi kita memilih sebagai guru, sebagai guru. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada Canva yang gratis, ada Canva yang premium. Nah, apa bedanya? Nanti akan saya tunjukkan. Yang jelas bedanya nanti adalah mengenai asetnya atau elemennya. Ada beberapa yang harus diakses dengan Canva Premium, ada yang beberapa bisa diakses secara gratis seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki akun belajar.id, nah Bapak Ibu memiliki akun belajar.id, Bapak Ibu bisa memanfaatkan salah satu program dari Canva, yaitu Canva for Education atau Canva untuk pendidikan. Nah, Bapak Ibu misalkan memiliki akun belajar.id, Bapak Ibu nanti di awal ketika mendaftar, Bapak Ibu jangan menggunakan alamat Gmail biasa. Jadi Bapak Ibu menggunakan alamat @belajar.id. Nah, akunnya itu. Nah, di mana kita bisa mendapatkan akun itu? Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolahnya masing-masing atau Bapak Ibu bisa mengecek sendiri di web Kemdikbud seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah masuk menggunakan akun belajarnya, nanti kita bisa memulai untuk mengklaim Canva for Education itu di bagian sini. Ini ada mengklaim Canva untuk pendidikan secara gratis. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur Canva Premium atau Canva Pro-nya itu secara gratis dengan akun tersebut. Kalau sudah masuk dengan akun belajar tadi, Bapak Ibu klik mulai di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nama, kemudian nama belakang. Biasanya kalau di akunnya itu sudah ada namanya Bapak Ibu, nanti akan otomatis sudah ada di sini. Nah, kemudian di sini kita masukkan nama sekolah, kemudian situs web sekolah. Nah, ini situs web sekolah itu Bapak Ibu harus memasukkan. Biasanya domainnya adalah sch.id biasanya. Akun belajarnya. Tapi kalau misalkan sekolah Bapak Ibu tidak memiliki web dengan domain sch.id, misalkan masih
webnya masih .co.id atau .com, Bapak Ibu bisa masukkan. Nanti akan diseleksi atau diverifikasi oleh pihak Canva apakah itu benar-benar akun sekolah atau bukan, seperti itu. Kemudian kalau sudah mengisi, nanti di sini ada lanjutkan. Nah, kalau sudah diisi nanti, nah ini nanti akan tombolnya berwarna ungu. Nah, ini bisa diklik. Nah, berhubung saya tidak menggunakan akun belajar.id, jadi saya tidak bisa melanjutkan. Tapi nanti saya jelaskan konsep alurnya. Setelah Bapak Ibu melanjutkan, nanti ada halaman terakhir nanti ya. Itu Bapak Ibu diminta untuk memasukkan SK atau surat keterangan bahwa Bapak Ibu benar-benar seorang tenaga pendidik. Biasanya kita masukkan SK bahwa kita adalah seorang tenaga pendidik, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang di sekolah swasta mungkin bisa masukkan SK-nya. Kalau Bapak Ibu yang di sekolah negeri bisa memasukkan SK pengangkatan CPNS-nya, scan dalam bentuk scan ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah sudah masukkan, nanti Bapak Ibu klik kirim. Nah, bisa dikirim langsung. Dikirim ke servernya Canva. Nanti pihak adminnya Canva akan melakukan verifikasi terhadap data yang Bapak Ibu masukkan. Jika benar-benar data itu valid, Bapak Ibu benar-benar pengajar di sekolah tersebut, nanti dalam waktu minimal 1 hari sampai 7 hari, nanti bisa jangka waktunya 1 minggu, itu Bapak Ibu akan dihubungi melalui alamat emailnya tadi yang belajar.id tadi. Nanti akan ada keterangan bahwa akun Bapak Ibu sudah di-approve atau di-ACC oleh pihak Canva, seperti itu. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki akun belajar.id, Bapak Ibu jangan berkecil hati karena kita masih bisa memanfaatkan Canva secara gratis. Nanti kan saya bagi tips bagaimana memaksimalkan Canva gratis untuk membuat desain sebagus mungkin atau sekreatif mungkin. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki bisa kita lewati saja. Nah, lewati prosesnya. Nah, di sini kita lewati lagi. Nah, di sini kita klik nanti. Nah, secara otomatis Bapak Ibu sudah selesai mendaftar akun Canva. Bagaimana kita mengecek? Caranya adalah Bapak Ibu lihat atau perhatikan di bagian kanan atas ya, di sini. Nah, di sini sudah ada inisial nama saya, LI. Nah, berarti di sini nah Lendi Ike berarti saya sudah berhasil login ke akun Canva melalui alamat Gmail saya tadi. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat desain cover e-book ya. Kita mulai ke materinya yang utama ini, yang pokok pada pertemuan kita yang pertama ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebenarnya saya membuka Canva dulu ya Bapak Ibu, Canva saya yang kedua. Ini tadi Canva yang baru kita buat. Saya akan membuat masuk ke Canva saya yang biasanya sering saya pakai. Nah, ini. Sebentar Bapak Ibu, saya login lagi ke alamat saya yang biasanya saya gunakan. Baik. Oke Bapak Ibu, ini adalah halaman awal atau beranda dari Canva. Saya tunjukkan beberapa tools-toolsnya. Yang pertama di bagian atas. Nah, di sini ada opsi. Nah, di sini biasanya ada beranda, ada proyek Anda, berarti proyek yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kalau saya klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah desain-desain yang sudah pernah saya buat di Canva. Kalau Bapak Ibu pengguna baru, maka di sini pasti kosong. Tidak ada desain, karena belum pernah membuat. Itu. Kemudian ada sampah. Nah, di sini adalah yang sudah kita hapus. Saya belum pernah menghapus, jadi di sini kosong. Ini di bagian kiri ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, di beranda di bagian ini, ada beberapa contoh. Nah, ada beberapa contoh di sini, ada presentasi, ada konten Instagram, ada logo, ada poster, ada banner, kemudian ada
cerita Instagram, banner YouTube, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Canva ini bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk berbagai desain seperti itu. Jadi tidak hanya e-book saja atau tidak hanya presentasi saja, tapi banyak sekali. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat sertifikat juga. Nah, di sini melalui Canva ini bisa mendesain sertifikat, resume, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian di sini ada kolom pencarian. Nah, ada kolom pencarian. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat e-book, ya, saya langsung masuk ke pembahasan kita, maka di sini kita ketikkan saja e-book. Nah, seperti itu nanti akan muncul. Nah, ini sudah pernah saya buat, ya, ini yang sudah pernah saya buat. Nah, di sini kita klik yang template ini. Nah, kelebihan di Canva Bapak Ibu, di sini sudah disediakan template. Jadi kita tidak perlu mendesain dari awal, tapi kita hanya perlu mengganti beberapa saja sesuai keinginan kita. Nah, itu di template ini. Misalkan saya ingin menggunakan template. Nah, Bapak Ibu silakan pilih saja di sini. Kalau misalkan di sini tidak terlihat, kita bisa lihat semua. Nah, lihat semua. Nah, kemudian di sini, nah Bapak Ibu bisa lihat, pilih mana yang menurut Bapak Ibu menarik. Nah, ada beberapa contoh template dari cover-cover. Nah, Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, misalkan saya ingin memilih ini saja sebagai contoh, ya Bapak Ibu. Saya pilih yang bagian kiri. Nanti kemudian kita akan diarahkan ke halaman editing. Nah, ini halaman editing yang ada di Canva, Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya. Nah, saya jelaskan di bagian kiri, di sini ada beberapa menu seperti template, elemen, unggahan, teks, kemudian lain sebagainya. Ini add-on yang sudah saya tambahkan. Nanti ini sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu masih pengguna baru, ini tidak ada. Nah, ini tidak ada. Nanti saya jelaskan bagaimana cara memunculkan ini. Yang pertama template, seperti yang tadi, di sini ada beberapa contoh-contoh yang bisa kita gunakan secara langsung template-nya. Kemudian di bawahnya ada elemen, Bapak Ibu, elemen. Nah, elemen ini itu kita gunakan untuk memasukkan beberapa gambar-gambar atau aset-aset yang ada di Canva seperti ini. Ada garis dan bentuk, ada grafis, ada foto, ada video, dan lain sebagainya. Ya, banyak di sini ya Bapak Ibu. Ada tabel juga, kemudian ada bingkai, ada kisi. Nah, kita nanti akan memanfaatkan satu persatu dari fitur-fitur yang ada di Canva ini. Saya jelaskan nanti. Oke, misalkan Bapak Ibu ingin mencari secara langsung, nah di sini sudah disediakan kolom untuk searching atau kolom pencarian. Nah, Bapak Ibu misalkan ingin mencari buku, misalkan gambar buku, Bapak Ibu ketikkan saja buku. Nanti akan muncul aset-aset yang terkait dengan buku. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan menu yang di bawahnya elemen, yaitu menu unggahan. Nah, di menu unggahan ini itu Bapak Ibu bisa mengunggah atau memasukkan gambar pribadi yang ada di PC Bapak Ibu atau di komputer Bapak Ibu. Jadi misalkan saya punya gambar logo sekolah misalkan. Kalau kita mencari di Canva kan tidak ada Bapak Ibu logo sekolah kita. Nah, kita bisa mengunggah logo tersebut melalui menu unggahan ini. Caranya bagaimana? Caranya unggahan ini di sini kita unggah media ya Bapak Ibu. Unggah media kita klik, kemudian kita cari. Nah, sebenarnya ini nggak nampak ya Bapak Ibu kalau di layar. Nanti akan muncul dokumen kita ya yang di PC kita. Nanti kita pilih saja. Kita pilih di folder mana kita menyimpan logo sekolah kita atau logo atau gambar yang lain. Nanti kalau sudah tinggal kita pilih, kemudian kita open atau oke. Nanti otomatis akan masuk di sini. Nanti saya praktekkan. Ini masih saya jelaskan dulu. Nanti saya praktekkan Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya unggahan ada teks. Nah, teks ini kita gunakan untuk memasukkan tulisan. Nah, seperti ini. Tulisan seperti ini. Jadi di sini ada tambahkan judul, ada tambahkan subjudul, ada tambahkan sedikit teks. Ada beberapa pilihan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita tambahkan judul nanti ukurannya otomatis akan besar seperti ini. Nah, kalau tambahkan subjudul mungkin lebih kecil seperti ini.
kalau tambahkan sedikit teks mungkin nanti seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan ya. Nah, kemudian di sini yang terakhir bagian ini adalah add-on yang sudah ada di Canva. Jadi sudah terkoneksi dengan Canva. Cara menampilkannya, nah, Bapak Ibu pergi ke lainnya yang ada titik 3 ya di bawah. Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan, misalkan saya masukkan piston. Nah, di sini. Nah, kan muncul seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang pernah sebelumnya mengikuti pelatihan mengenai desain e-komik. Nah, Bapak Ibu mungkin familiar dengan piston ya Bapak Ibu. Mungkin pernah mengikuti pelatihan di sini sebelumnya tentang komik. Nah, ternyata piston juga ada di Canva, sudah terkoneksi di Canva. Nah, di sini ada banyak sekali kartun yang bisa kita gunakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tentunya akan menarik jika kita gunakan di ibu kita seperti itu. Dan lain sebagainya. Banyak di sini Bapak Ibu ya, add-on yang bisa kita gunakan. Bahkan kita bisa memasukkan Google Map juga. Nah, alamat. Nah, bisa. Di sini YouTube juga bisa Bapak Ibu. Baik, kita langsung mulai Bapak Ibu mendesain cover e-book. Nah, tadi kita sudah memilih menggunakan template ya Bapak Ibu. Menggunakan template otomatis di halaman kerja kita, halaman editing kita ada seperti ini. Nah, ini bisa kita edit secara beda. Misalkan di sini saya ganti judulnya. Misalkan e-booknya saya tentang materinya. Misalkan karena saya seorang guru matematika, misalkan saya contohkan saja, misalkan pengertian fungsi, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa kita edit ya. Kita klik saja, kemudian kita ketikkan. Kita klik. Nah, kemudian kita hapus. Kita ketikkan. Misalkan cara mudah dalam memahami. Nah, seperti itu. Itu ya Pak Ibu. Ini bisa kita edit. Ini juga bisa, gambarnya juga bisa kita ganti. Misalkan Bapak Ibu nggak suka ini bisa kita ganti ya, kita hapus juga bisa. Cara menghapus adalah kita pergi ke bagian pojok kanan atas. Ya Bapak Ibu, di pojok kanan atas. Nah, di sini ada menu hapus atau delete. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung klik saja, nanti pasti menghapus. Ini coba saya klik ya. Nah, otomatis akan terhapus. Saya undo di bagian sini ya Bapak Ibu, menu undo, atau Bapak Ibu bisa ketikkan Ctrl Z. Nah, sama seperti yang di Word ya Bapak Ibu, untuk tombol-tombolnya bisa kita manfaatkan. Kemudian kalau kita klik elemennya ini, gambarnya ini, nanti di sini akan muncul beberapa menu. Saya coba klik ya. Saya klik berwarna biru seperti ini. Nah, di sini ada merubah warna, kemudian edit gambar, pangkas, balik, dan lain sebagainya. Saya jelaskan satu persatu. Di bagian ini, warna ini, itu kita gunakan untuk merubah warnanya. Misalkan hitam, saya ubah menjadi warna biru misalkan. Nah, ini jadi warna biru. Berubah. Kemudian yang ini abu-abu, saya ubah menjadi warna misalkan ini. Nah, otomatis akan berubah. Kemudian yang kuning saya klik, saya ubah misalkan menjadi warna hitam, nah atau warna putih. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Kemudian yang hitam saya ubah menjadi warna biru, nah otomatis akan berubah. Nah, warna ini kita sesuaikan dengan desain kita Bapak Ibu. Karena tadi tips saya adalah konsisten, berarti kalau warnanya biru, maka di sini juga kita ganti biru, di sini juga kita ganti biru. Ini bisa kita ganti. Nah, warnanya sama ya, di sini kita ganti warna biru. Nah, kemudian kita ganti warna biru juga. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu, warna tulisan juga bisa kita ganti ya, sama. Nanti kalau warna tulisan nanti di bagian sini. Nah, ini bisa kita ganti fontnya. Nah, ini bisa kita ganti mau font yang mana Bapak Ibu, terserah yang Bapak Ibu inginkan, disesuaikan saja nanti. Nah, ini banyak sekali fontnya, bisa kita gunakan. Cara gantinya di sini ya Bapak Ibu. Kemudian ukurannya bisa kita perbesar, kita perkecil. Nah, di sini. Kemudian di sini mengganti warna. Kemudian di sini ini sudah tidak bisa ya, karena jenis fontnya adalah sudah tebal, jadi tidak bisa. Ini mati tombolnya. Juga tidak bisa dimiringkan. Ini menyesuaikan dengan jenis font yang kita gunakan. Kemudian ada rata tengah, rata kiri, rata kanan. Nah, ini bisa kita ganti. Kemudian di sini ada menu
biasanya kalau di Word itu bullet numbering, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita bisa mengganti angka dan lain sebagainya. Tapi tidak ingin saya gunakan karena ini judul. Kemudian di sini jarak atau spasinya antar hurufnya bisa kita renggangkan, bisa kita dempetkan. Nah, kemudian jarak barisnya juga bisa kita renggangkan, bisa kita dempetkan. Seperti itu Bapak Ibu. Di bagian sini. Kemudian ada efek. Nah, efek ini misalkan Bapak Ibu ingin memberikan bayangan. Nah, ini bayangannya ya. Kemudian atau memberikan efek-efek yang lain, misalkan di sini seperti ini. Nah, ini bisa diefek ya, Bapak Ibu. Saya tidak perlu efek di sini, sudah bagus seperti ini. Kemudian di sini ada animasikan. Nah, animasikan, tapi karena kita akan menggunakan e-book, jadi kita tidak perlu menganimasikan ya, Bapak Ibu. Animasikan ini tampilan masuk dan keluar. Karena kita tidak ingin membuat video, jadi saya tidak menggunakan animasi. Nah, biasanya seperti di PowerPoint, Bapak Ibu. Di PowerPoint biasanya kapan gambar itu masuk, tulisan itu masuk, dan keluar itu animasinya seperti apa. Itu di sini. Nah, tapi kita tidak gunakan. Oke, kemudian di bagian ini ada titik 3 ya. Kalau di teks ada titik 3. Ini ada tombol untuk mengunci, kemudian garis bawah, huruf besar, huruf kecil. Nah, seperti ini bisa kita ganti. Kemudian ini gaya. Kemudian di sini bisa kita duplikat. Nah, ini bisa kita copy ya. Kita delete saja. Nah, seperti itu. Ini di bagian sini Bapak Ibu, bisa kita kunci. Misalkan kalau kita kunci, saya kunci ya Bapak Ibu, maka di sini tidak bisa kita gerak-gerakan. Ini saya coba gerak-gerakan, nah ini nggak bisa Bapak Ibu. Nah, ini membantu kita apabila nanti kita mengedit, tapi kita tidak ingin ini ikut gerak. Nah, tidak ingin ikut berubah. Nah, ini bisa kita kunci. Kalau sudah kita kunci, cara membukanya di bagian kanan atas. Nah, di sini buka kunci. Nah, otomatis bisa kita gerakkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi di sini posisi. Nah, posisi ini untuk memindahkan. Ini kita ingin di bagian atas atau di bagian bawah. Contohnya misalkan di sini. Nah, ini kan di bagian bawah ya Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah. Nah, ini kita bisa majukan. Ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik maju, nah otomatis akan di depan. Nah, di bagian depan. Atau kita mundurkan di bagian bawah. Nah, seperti itu. Kemudian ini itu untuk meratakan di halaman ini. Apakah di atas, apakah di bawah, di tengah, atau di kiri, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Itu mengenai posisi. Kemudian di sampingnya posisi ada transparansi. Nah, transparansi ini kita gunakan untuk memberikan efek. Nah, di sini saya mau pudar misalkan. Nah, tidak terlalu terlihat seperti ini, kita bisa gunakan menu ini, transparansi ya Bapak Ibu. Bisa kita terangkan atau kita redupkan. Nah, seperti ini. Biasanya kita memberikan efek nanti di gambar biasanya. Nanti saya praktekkan ya. Kemudian di sini tautan. Nah, tautan ini itu untuk memasukkan link ke dalam tulisan ini. Nah, Bapak Ibu kalau tadi sudah ditampilkan sama Pak Suhardi, e-booknya tadi ada teks tulisan yang bisa kita klik kemudian menuju ke halaman yang lain. Nah, itu caranya kita di bagian sini. Nah, tautan. Nah, di sini kita berikan tautan. Bisa kita masukkan halaman web lain, misalkan YouTube atau halaman web Bapak Ibu, atau misalkan kita masukkan alamat Google Form juga bisa. Nah, di sini nanti kita copy saja alamatnya atau linknya, kemudian kita paste di sini, itu bisa. Nanti kita praktekkan di hari kedua besok ya Bapak Ibu, kita praktekkan. Sekarang kita fokus yang di bagian cover dulu. Oke Bapak Ibu, ini untuk membuat cover menggunakan template. Nah, cukup sederhana ya Bapak Ibu, cukup mudah karena kita hanya merubah beberapa saja. Nah, itu kelebihan, salah satu kelebihan yang ada di Canva. Nah, bisa kita menggunakan template, mungkin Bapak Ibu yang buru-buru atau misalkan tidak punya waktu banyak untuk membuat cover, nah bisa menggunakan template. Nah, kemudian yang kedua saya akan mempraktekkan membuat cover mulai dari nol, dari kosongan. Jadi murni kita tidak menggunakan template. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kalau misalkan saya menggunakan di sini ya Bapak Ibu, saya lanjutkan saja, saya tidak membuka e-book lagi, tidak membuka lembar kerja lagi.
atau lembar editing lagi, saya meneruskan di sini. Caranya kita tambahkan halaman di bagian bawah. Di sini ada tambah halaman, saya klik. Nah, nanti akan muncul halaman ya Bapak Ibu. Nah, di sini warnanya adalah abu-abu. Kenapa? Karena di awal warna dasarnya sudah abu-abu, maka halaman berikutnya mengikuti. Tapi saya tidak ingin abu-abu, saya ubah dulu. Nah, di sini misalkan saya ingin cari warna. Nah, di bawah ini banyak ya Bapak Ibu. Misalkan saya ingin Tosca. Nah, warna ini kita pilih saja. Nah, di sini. Kemudian pertama saya ingin menambahkan teks terlebih dahulu. Nah, setelah background saya teks atau mungkin gambar ya Bapak Ibu, gambar dasar ya Bapak Ibu. Bisa misalkan sebelum kita ke teks di dasarnya ini saya ingin ada pattern. Kita pergi ke elemen, ke bagian elemen. Nah, di sini saya ketikkan pattern. Nah, karena saya ingin mendesain ini menjadi e-book matematika, karena saya guru matematika, maka saya pilih patternnya matematika. Nah, di sini ada banyak, ya Bapak Ibu bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau misalkan di sini tandanya itu ada mahkota seperti ini, berarti ini hanya bisa kita akses secara premium, dengan akun premium. Kalau akun gratis, ketika kita klik nanti tidak bisa kita save atau kita simpan nanti. Jadi kita harus milih dulu mana yang tidak berbayar. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Banyak sekali ya, Bapak Ibu. Atau di sini juga bisa kita pilih lagi ke bawah. Atau misalkan pattern yang lain, Bapak Ibu bisa klik saja pattern biasa. Nah, di sini ada banyak. Ini gratis ya, Bapak Ibu. Seperti ini gratis. Ini berbayar. Ini gratis. Saya pilih coba yang gratis saja ya. Saya pilih yang atas ini. Nah, di sini saya paskan. Nah, kelebihan di Canva lagi Bapak Ibu, ketika kita geser, nah di sini muncul garis berwarna ungu. Nah, di sini itu artinya adalah misalkan saya letakkan di sini, berarti dia tepat berada di tengah-tengah antara kanan dan kiri. Tepat berada di tengah-tengah. Kalau saya geser ke bawah, nah ini berarti dia tepat berada di tengah-tengah halaman. Berada di tengah-tengah halaman. Kalau di pojok sini berarti nah dia tepat berada di pojok. Nah, di garis atasnya ini tadi ada warna ungu, di sini ada warna ungu. Itu salah satu kelebihan di Canva ya Bapak Ibu. Ini saya perbesar. Kemudian saya copy ya Bapak Ibu, saya salin. Saya klik kanan, bisa ya, saya klik kanan kemudian saya salin. Nah, di sini maaf sebentar. Klik kanan, salin, kemudian saya tempel di sini, tempel. Oke, izinkan. Nah, di sini sudah tempel. Nah, saya taruh di bawah, saya paskan. Nah, seperti ada magnet, Bapak Ibu, kalau sudah mempraktekkan, ketika kita tarik, nah di sini seperti ada magnet. Jadi ketika kita arahkan ke atas, otomatis dia akan ditarik. Nah, ditarik seperti ini. Nah, artinya ini sudah pas. Nah, akhirnya nyambung ya, Bapak Ibu. Nah, saya mau transparasikan agar tidak terlalu dominan, ya, karena ini sebagai background, berarti ke transparasi tadi. Nah, di sini saya kecilkan ya, atau saya kecilkan ya. Nah, ini supaya tidak terlalu dominan. Kemudian di bagian bawah juga supaya tidak terlalu dominan. Nah, kita samakan ya. Tadi yang atas berapa? Yang atas 21, yang bawah juga. Jadi yang atas tadi 12, yang bawah juga 12. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita kunci Bapak Ibu supaya nanti tidak bergeser. Kita kunci bagian sini, kita kunci, ini juga, ini yang bawah juga kita kunci. Nah, supaya tidak bergeser. Nah, ini sudah tidak bisa digeser ya. Ini saya klik, tidak bisa digeser. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan tulisan teks. Nah, masukkan teks berarti di bagian teks tadi ya. Karena judul saya pilih tambahkan judul. Nah, otomatis akan muncul tulisan besar ya, Bapak Ibu. Oke, saya masukkan judulnya misalkan komposisi fungsi. Nah, seperti ini. Saya buat 2 baris, kemudian saya letakkan di atas, kemudian fontnya saya buat font yang lebih tegas, Saya gunakan
font ini saja, yang atas juga. Nah, ini saya gunakan font ini, kemudian warnanya saya ubah menjadi warna kuning ya, biar lebih kontras. Kemudian rata tengah sudah, kemudian di sini jarak barisnya saya lebih rapatkan. Nah, seperti ini, lebih rapat ya Bapak Ibu. Oke, nah, selesai. Kemudian misalkan saya ingin menambahkan di sini di atasnya seperti tadi, seperti ini ya, saya ingin menambahkan ini. Caranya adalah tetap di teks, kemudian kita tambahkan subjudul. Nah, ini berarti lebih kecil ya. Misalkan terlalu kecil, ini bisa kita besarkan di bagian sini ya, Bapak Ibu. Ini icon plus, kita klik, atau misalkan secara langsung kita tarik saja yang lingkaran ini. Ini kita tarik, arahkan ke sini, kemudian kita tarik. Nah, ini kita bisa berbesar dan berkecil secara langsung. Nah, seperti ini saja. Kemudian saya hapus, saya tambahkan misalkan cara cepat memahami komposisi fungsi. Nah, seperti ini. Saya letakkan berada di tengah-tengah. Nah, sampai ada garis berwarna ungu. Nah, ini sudah berada di tengah-tengah berarti. Kemudian warnanya saya ubah menjadi warna kuning biar lebih kontras. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu kita masukkan biasanya nama ya. Nama penulisnya mungkin boleh. Saya copy saja, klik kanan, kemudian salin, kemudian di sini, klik kanan lagi di bagian sini, kemudian tempel. Nah, di sini saya ingin memberikan atau memasukkan nama saya, misalkan di ke depan. Nah, seperti ini. Kita taruh pas di pojok. Nah, seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan yang lainnya juga boleh ya Bapak Ibu. Kemudian misalkan saya ingin menambahkan logo di bagian sini. Saya ingin ada logonya. Misalkan logo sekolah atau logo yang lain. Nah, karena di Canva tidak ada, maka kita akan mengunggah logo. Bapak Ibu klik unggah. Nah, di bagian sini kemudian pilih unggah media. Nah, nanti akan muncul bagian dokumen kita. Nah, ini mungkin tidak nampak ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu. Saya pilih dulu aja yang ada di sini. Saya pilih sebentar. Logonya oke. Kalau sudah saya klik open. Nah, di bagian bawah ada open. Seperti kita memasukkan di PowerPoint ya Bapak Ibu. Kita masukkan gambar di PowerPoint. Nah, caranya seperti itu. Kemudian di sini akan muncul ya Bapak Ibu, ketika sudah kita masukkan nanti akan muncul di bagian sini. Nah, cara memasukkan elemen ini ke halaman ini, caranya adalah kita klik biasa di bagian ini, gambarnya kita klik. Nah, otomatis akan tertambahkan sendiri di halaman kerja kita. Kita bisa perbesar, perkecil, kita sesuaikan. Saya letakkan di pojok sini misalkan. Atau di tengah juga boleh ya Bapak Ibu, menyesuaikan saja. Nah, saya letakkan di sini saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian ini saya ingin menambahkan gambar. Nah, saya ingin menambahkan gambar. Nah, saya ke elemen lagi di bagian elemen di sini. Nah, karena tema saya atau materi saya adalah komposisi fungsi. Nah, saya cari gambar yang sesuai dengan materi saya. Gambar. Misalkan karena komposisi fungsi biasanya identik dengan pengolahan di pabrik ya Bapak Ibu. Proses pengolahan di pabrik. Nah, saya ketikkan aja pabrik gitu. Nanti akan muncul gambar. Nah, saya ingin gambarnya itu yang grafis, bukan gambar yang asli. Maka saya pilih di bagian sini grafis. Nanti akan muncul gambar-gambar seperti ini ya, gambar-gambar vektor. Kalau misalnya saya pilih foto, maka nanti akan muncul foto asli, nah dari pabrik. Tapi saya milih grafis ya Bapak Ibu, saya klik grafis saja. Nah, di sini bisa kita pilih, kita sesuaikan saja mana yang ingin kita gunakan. Kita gunakan, sebentar, kita pilih, ini banyak sekali ya, aset Canva itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu pengguna akun gratis, kalau misalkan ingin ini ternyata tidak bisa, Bapak Ibu scroll lagi ke bawah saja. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, di bawah banyak ya Bapak Ibu. Tentunya harus sabar ya Bapak Ibu untuk memilih. Kita pilih
Nah, di sini banyak ya Bapak Ibu. Oke, saya singkat saja, saya pilih bebas saja. Nanti misalnya saya pilih ini, oke. Kemudian di sini saya taruh, kemudian saya perbesar. Nah, berbesar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini saya geser, saya blok semuanya. Nah, kemudian saya geser agak ke bawah. Ukurannya sedikit saya perbesar. Nah, di sini kemudian saya geser. Nah, oke, Bapak Ibu. Seperti ini, desain seperti ini itu menurut saya sudah menarik untuk dilihat karena tidak terlalu ramai. Juga kita fokus ketika kita melihat cover ini, Bapak Ibu pertama pasti membaca komposisi fungsi, ya tulisannya. Karena itu yang ingin kita tonjolkan, yang lebih dominan. Jadi peserta didik kita saya arahkan untuk membaca materinya dulu. Nah, komposisi fungsi. Nah, setelah itu baru mereka memperhatikan yang lain seperti tulisan ini atau gambar yang lain. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kita ingin ubah warnanya seperti tadi ya Bapak Ibu. Untuk logo Bapak Ibu di sini tidak bisa mengubah warna karena kita uploadnya secara manual. Jadi Bapak Ibu sudah harus menyesuaikan dengan logo yang asli atau yang ada di yang Bapak Ibu miliki di PC-nya, di komputernya. Ini sudah asli, tidak bisa kita ubah. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk membuat desain minimalis dari cover. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur-fitur ini dan Bapak Ibu bisa mencari referensi-referensi yang ada di Google maupun yang secara manual mungkin di perpus atau di tempat lain buku-buku yang bisa kita tiru dan kita modifikasi. Nanti kita menyesuaikan yang ada di sini. Seperti itu Bapak Ibu cara untuk membuat cover sudah saya jelaskan semua tool-toolnya yang ada di bagian sini. Oh ya, terakhir Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah membuat cover ini ya, tapi Bapak Ibu tidak ingin melanjutkan membuat isi nanti. Misalkan nanti tidak ingin melanjutkan membuat isi, misalkan waktunya terbatas, Bapak Ibu ada pekerjaan lain. Nah, Bapak Ibu tidak perlu melakukan save lagi. Ketika sudah selesai seperti ini, maka dia akan otomatis tersimpan secara otomatis. Nah, di bagian sini file, saya ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada keterangan semua perubahan disimpan. Berarti meskipun kita tidak klik simpan seperti ini, otomatis file ini sudah tersimpan perubahannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyimpan lagi. Misalkan ingin keluar, Bapak Ibu tinggal close saja di bagian ini ya. Kita close. Coba saya close ya. Saya close. Nah, kemudian saya ingin masuk lagi. Misalkan ke desain saya, berarti di sini desain Anda. Nah, di bagian sini Bapak Ibu ya sudah ada desain yang kita buat. Tadi saya buatnya yang ini ya Bapak Ibu, yang bagian bawah ini tadi, yang halaman pertama. Saya klik, akan muncul seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu yang kita edit tadi. Kalau ingin kita melanjutkan mengedit atau merubah lagi, berarti di bagian menu sini kita ke edit. Otomatis nanti akan diarahkan ke halaman yang tadi, yang editing tadi. Nah, ini sudah ada ya Pak Ibu. Sudah tersimpan secara otomatis. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin sesi diskusi ya, tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Lendi atas materinya terkait dengan membuat cover dengan menggunakan Canva. Sesungguhnya banyak sekali aplikasi Bapak Ibu untuk mendesain cover, mendesain grafis. Ada yang menggunakan yang offline seperti Photoshop ataupun Corel. Kemudian Bapak Ibu juga sebenarnya bisa menggunakan Microsoft Word, kemudian PowerPoint untuk membuat sebuah cover. Nah, itu pilihan Bapak Ibu. Nah, kami menggunakan Canva ini karena banyak sekali keunggulannya. Selain ada template yang sudah tersedia, kita tinggal edit tulisan saja, kemudian kita hanya mengganti-ganti ataupun menambah ataupun mengurangi dari template yang ada. Nah, itu tinggal masukkan saja judul buku kita. Kita tambahkan gambar ataupun ilustrasi seperti tadi, selesai. Sangat simpel. Nah, jadi itulah makanya kita menggunakan Canva. Tapi memang
Canva ini harus online. Jadi harus tersedia kuota ataupun internet untuk membuatnya. Lalu Bapak Ibu, untuk kenapa kita mendahulukan cover? Karena biasanya ketika cover ataupun ide kita sudah membuat buku ataupun judul ataupun dari keahlian kita ingin menulis apa, tentunya ketika sudah ada cover nanti akan kita semangat untuk membuat kontennya. Nah, nanti pada hari kedua kita akan coba untuk mendesain konten ataupun isinya. Karena ini adalah hari pertama, kita masih pengenalan Canva terlebih dahulu, kita membuat cover terlebih dahulu, dan selanjutnya nanti akan kita pelajari berikutnya. Kalau langsung sekaligus nggak mungkin rasanya. Dan juga harus diingat Bapak Ibu, semua ilmu praktis harus dicoba. Kalau hanya sekedar mendengar materi, mendengar teori, kemudian hanya apa istilahnya mendengar rekaman tanpa mencoba, mustahil akan bisa. Sama seperti Bapak Ibu menggunakan HP Android dulu pertama kali, dengan sekarang tentu berbeda karena Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan HP itu. Apalagi mendesain cover ataupun mendesain sebuah buku itu sangat cepat jika Bapak Ibu sudah terbiasa. Nah, nanti ketika sudah covernya sudah oke, kemudian isinya sudah oke, tinggal Bapak Ibu terbitkan bukunya. Biasanya, nah ini sekedar bocoran, para penerbit buku itu kenapa biayanya banyak gitu ya? Karena memang penerbit itu harus mendesainkan cover, kemudian melayout naskah, kemudian mengatur warna apa tuh istilahnya layout dari cover sampai dengan daftar pustaka. Itulah makanya ketika Bapak Ibu menerbitkan sebuah buku, nah itulah yang dibayar jasanya. Nah, Bapak Ibu bisa tanya di luaran sana berapa jasa untuk desain cover profesional tentunya. Kemudian untuk layout buku. Itu yang membutuhkan biaya. Jika Bapak Ibu sudah oke gitu ya, sudah bagus, apalagi dengan menggunakan Canva ini sudah tersedia semua, insya Allah Bapak Ibu ketika membuat sebuah buku ataupun menerbitkan sebuah buku, itu akan menjadi ringan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu ya, harus dipraktekkan nanti. Minimal hari ini coba untuk membuat covernya terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan di grup. Di grup itu sudah ada Pak Lendi, kemudian ada kami juga di grup sudah bergabung. Silahkan bisa dikonsultasikan apa kira-kira cover ataupun bagian mana yang masih Bapak Ibu kurang pengerti ataupun ada sesuatu hal yang bisa ditambahkan oleh Pak Lendi. Kita masih ada 30 menit lagi Bapak Ibu. Silahkan jika ingin bertanya terkait dengan Canva, kemudian terkait dengan desain, kemudian terkait dengan cover buku, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand. Kemudian saya akan bukakan mic-nya. Atau juga Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Nanti kami akan bahas, kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Yang pertama, saya persilahkan Pak Kuatman. Terima kasih Pak Dokter. Saya ingin bertanya kepada Pak Lendi. Kebetulan kan ini pesertanya sebagian besar guru-guru. Kemudian juga ada yang dari berbagai profesi begitu ya. Tadi Pak Lendi menjelaskan terkait beberapa fasilitas yang di situ terkunci karena ada logo pro-nya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mudah untuk para pengajar ataupun yang umum biar nanti fasilitasnya semakin banyak agar akun Canva kita menjadi premium. Terima kasih Pak Lendi. Baik, itu saja Pak. Iya. Baik, silakan Pak Lendi, bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Kuatman. Cukup menarik pertanyaannya ya Bapak Ibu, karena tadi mungkin terlihat banyak elemen atau aset yang ada tanda atau logo pro-nya. Jadi Bapak Ibu mungkin tertarik ingin mengupgrade Canva-nya menjadi pro. Saya jelaskan Bapak Ibu, untuk Canva sendiri tadi
Ini menyambung beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat juga ya Bapak Ibu, saya jawab sekalian karena berhubungan dengan akun Canva ini. Nah, yang pertama, tadi yang sudah saya jelaskan, sudah saya praktekkan, kita bisa menggunakan akun belajar.id. Nah, akun belajar.id. Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkan akun belajar.id? Caranya adalah Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang mungkin di sekolah negeri maupun swasta bisa menghubungi, nanti minta akun belajar.id. Misalnya kalau sudah tersedia, nanti bisa langsung kita akses akun tersebut. Nah, itu sudah disediakan oleh Kemdikbud. Atau Bapak Ibu bisa mengakses secara pribadi, nanti bisa bertanya ke operatornya bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan Bapak Ibu tidak atau bukan dari profesi guru, atau mungkin guru tapi belum memiliki akun belajar atau tidak memiliki akun belajar, mungkin karena ada beberapa sekolah misalkan yang di sekolah di bawah naungan Kemenak mungkin belum memiliki akses untuk akun belajar.id, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva ini melalui Join Invite. Nah, tapi Join Invite ini Bapak Ibu harus mengeluarkan biaya. Nah, bagaimana caranya? Untuk akun yang saya gunakan ini Bapak Ibu, yang tadi itu, yang sudah saya praktekkan untuk membuat, itu adalah akun invite atau akun join. Jadi kita join ke Canva orang yang sudah. Bapak Ibu bisa mencari di Instagram atau di Facebook, itu Bapak Ibu ketikkan saja misalkan Canva Pro gitu. Nanti ada banyak sekali akun-akun yang menjual Canva Pro via invite itu Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu harus melihat dulu akunnya itu apakah recommended atau tidak, takutnya nanti penipuan atau dan lain sebagainya. Bapak Ibu lihat dulu track record-nya di Canva tersebut. Biasanya harganya Bapak Ibu kisarannya kalau untuk Canva via invite ini itu berkisar antara 30.000 sampai 65.000. Itu tidak sampai 100.000 Bapak Ibu, sangat murah. Nah, itu bisa mengakses 1 tahun full, ada juga yang bisa 2 tahun, ada juga bisa seumur hidup. Nah, itu yang saya gunakan ini adalah Canva yang premium tapi free via invite ya Bapak Ibu. Via invite itu saya menggunakan atau membayar kalau tidak salah itu 65.000, cukup murah Bapak Ibu, 65.000. Saya mencarinya di Instagram waktu itu. Di Instagram dan di Facebook juga ada. Saya ketikkan saja jual Canva premium seperti itu. Nanti muncul beberapa opsi. Seperti itu Pak Ibu. Itu yang kedua. Atau yang ketiga dengan cara menghubungi pihak Canva-nya, pihak Canva admin Canva-nya, tapi sangat mahal Bapak Ibu kalau misalkan kita menggunakan Pro, benar-benar Pro yang dari Canva-nya itu sangat mahal. Jadi saya sarankan Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id tadi. Bagi yang pendidik bisa dicek dulu, bagi yang bukan pendidik bisa menggunakan cara yang kedua tadi itu. Seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu tadi ada yang bertanya apakah bisa menggunakan alamat Gmail biasa. Bisa sekali Bapak Ibu. Tadi yang sudah saya praktekkan, saya mendaftar menggunakan alamat Gmail biasa. Jadi saya membuat Gmail baru tadi, kurang dari 5 menit saya membuat Gmail baru, kemudian saya daftar ulang, saya daftar lagi di Canva, itu prosesnya sangat cepat sekali. Dan kita bisa mengedit atau membuat desain dengan cara gratis. Tapi ya harus bersabar Bapak Ibu karena kita memilih aset-aset yang tidak ada tanda pro-nya. Nah, di Canva ini sudah ada ribuan aset Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita sabar mencari, banyak sekali aset yang bisa diakses secara gratis. Seperti itu. Ya, saya sangat jelas sekali penjelasan Pak ini terkait dengan akun Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk kita yang pemula, mungkin kalau Bapak Ibu tidak ingin mengeluarkan dana gitu kan, di akun gratis pun sangat banyak sekali template, sangat banyak sekali aset-aset yang bisa diakses gratis. Jadi tidak perlu Bapak Ibu memikirkan harus bayar. Tidak Bapak Ibu. Di Canva itu sendiri sudah banyak sekali yang aset-aset yang gratis. Cukup dengan modal email saja Bapak Ibu mendaftar, itu sudah oke. Nah, tetapi jika memang Bapak Ibu ingin mengetahui semua, ingin bisa menggunakan semua, saya rasa tidak terlalu mahal untuk satu akun. Nanti kami akan coba carikan informasi terkait dengan akun Canva Pro yang sangat murah, rasanya tidak nyampe 50.000 ya, kurang lebih Pak Lendi.
Nanti akan kami coba untuk informasikan di grup Bapak Ibu untuk akun premiumnya. Dan selanjutnya silakan kita lanjut dulu ke Ibu Nami Susanti yang sudah raise hand. Bisa di-unmute. Silakan Bu Nami Susanti. Bisa dibuka mic-nya. Selanjutnya Bu Elizabeth Wijaya. Oh. Oke, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Bu Elizabeth. Ya, jadi ingin yang saya tanyakan terkait e-book ini. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan membuat covernya itu sangat memudahkan ketika kita menggunakan Canva. Ya. Yang ingin saya tanyakan dalam membuat e-book ini kan kemarin yang saya lihat yang punyanya Pak Lendi kan lengkap ya Pak, sudah ada suaranya kayak lebih enak gitu kan didengar. Nah, apakah dalam menyusun itu menggunakan Canva aja atau ada aplikasi lain untuk mendukung pembuatan e-book ini, Pak? Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Elizabeth. Kemarin memang sudah kita demokan terkait dengan electronic book yang sudah dibuat oleh Pak Lendi, yang ada suara, kemudian ada video, ada bisa bergeser. Silakan Pak Lendi, bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth. Ini sepertinya bersemangat sekali ya Ibu ini untuk isi-isinya. Nanti sebenarnya akan saya jelaskan secara detail itu untuk bagaimana cara masukkan audio, bagaimana cara masukkan video, link dan sebagainya itu di pertemuan berikutnya. Tapi mungkin sedikit saya ceritakan saja ya Bapak Ibu untuk caranya. Sebenarnya kalau ingin kita menambahkan seperti audio, YouTube dan lain sebagainya, itu bisa kita tambahkan cara langsung di Canva Bapak Ibu. Seperti tadi saya sedikit menjelaskan mengenai menambahkan link, itu bisa kita langsung di Canva-nya. Tapi untuk hasil yang saya buat ini, yang sudah ditunjukkan oleh Pak Suwardi tadi, itu saya menggunakan tambahan software tambahan, yaitu namanya adalah Flip PDF Profesional. Nah, nanti di pertemuan berikutnya juga saya akan menjelaskan itu di pertemuan ketiga kalau tidak salah ya. Ketika pertemuan besok kita fokus membuat isinya, nanti di pertemuan ketiga kita fokus bagaimana cara membagikan e-book tadi itu dengan memasukkan audio, memasukkan video, memasukkan link-link dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu. Jadi ada software tambahan, intinya seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk saya rasa sangat bersemangat sekali ini, dan karena sudah melihat contohnya langsung gitu ya, jadi Bapak Ibu bisa ada inspirasi seperti itu. Nah, memang kita hari pertama ini, silahkan Bapak Ibu terlebih dahulu untuk coba untuk membuat cover. Nah, ini akan kami coba pantau juga cover Bapak Ibu, cover bukunya, kemudian Bapak Ibu bisa konsultasikan. Nah, konsultasikan, kita masih ada waktu lumayan panjang ini Bapak Ibu untuk silahkan dikonsultasikan di grup ataupun ke Pak Lendi terkait dengan cover buku Bapak Ibu. Mungkin ada saran ataupun masukan ataupun ada yang tidak dimengerti nanti, silahkan ditanyakan. Karena nanti di akhir kegiatan kita, kami akan seleksi. Kami akan adakan lomba untuk e-book yang menarik. Nah, insya Allah nanti akan kami fasilitasi untuk ISBN-nya. Karena sesungguhnya electronic book yang Bapak Ibu buat bisa di ISBN-kan. Apalagi nanti di versi cetaknya ada, kemudian versi electronic book-nya ada. Wah, sangat keren itu. Kalau angka kredit itu lumayan kalau dihitung. Silakan selanjutnya. Ibu Nami Susanti. Tadi sudah resen, udah hilang dia. Bu Nami. Saya bukakan mic-nya, Bu Nami silakan. Jika ingin bertanya saya langsung. Baik, belum. Halo. Oh, oke, silakan Bu Nami. Halo. Iya. Terima kasih Pak.
Apa tadi, maaf saya tadi lagi bikin kopi di belakang. Ya, ya. Silakan Bu. Oke. Jadi saya mau ini aja tadi, tapi sudah Bapak apa tadi ya singgung sedikit. Jadi kalau sudah dapat buku PDF-nya itu kan kita tuh bingung nge-share-nya kemana, sementara kita itu kan bukan orang yang terkenal, bukan ya cuman batasnya hanya guru kenalnya dengan siswa SMP, SMA gitu. Nah, itu cara mempublikan ya supaya bukunya itu banyak orang tahu itu gimana, itu mungkin bisa Baik. sampai ke situ Pak kita itu dapatnya gitu loh. Itu Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Nami atas pertanyaannya, dan mungkin Bapak Ibu yang nantinya ini masih rencana nih, jika Bapak Ibu sudah punya gitu ya, punya buku, apakah itu bentuknya cetak ataupun elektronik, bagaimana teknik untuk mempublikasi buku. Mungkin ada sedikit tipsnya Pak Lendi, ada yang bisa dibagi terkait dengan bagaimana men-share. Ya, silakan. Baik, Ibu Nami. Kalau untuk saya sendiri, biasanya saya membagikan e-book ini ke peserta didik saya, ke murid-murid saya. Tapi bisa juga Bapak Ibu misalkan memiliki akun-akun atau misalkan halaman web, Bapak Ibu bisa membaginya di situ juga, di webnya, atau misalkan Bapak Ibu memiliki akun YouTube, bisa membagi di link di YouTube-nya juga, bisa seperti itu. Untuk sementara saya memang masih membaginya sebatas di peserta didik saya, dan juga masih saya bagikan hanya di media sosial saya saja, di Instagram, di Facebook, seperti itu, Ibu. Ya, baik. Itu untuk teknik hanya saran saja. Jika nanti jika benar-benar Bapak Ibu ingin membuat sebuah karya buku khususnya pada e-book ini, kami akan bantu nanti untuk sharingnya agar buku-buku Bapak Ibu bisa dikenal lebih jauh. Nah, kebetulan memang kami juga adalah penerbit buku yang banyak mengajukan ISBN dari karya-karya Bapak Ibu para peserta kami. Kami ajukan ISBN, kemudian kami juga bantu untuk publikasi. Bagaimana menyebarkan informasi agar buku-buku Bapak Ibu bisa dikenal orang, kemudian bisa tentunya mungkin tujuan komersil juga. It's okay. Karena karya kita memang bagus gitu kan. Kemudian desain kita bagus, isinya juga mantap gitu kan. Pasti akan orang tertarik gitu. Nah, dimulai dengan covernya terlebih dahulu, karena orang biasanya melihat tidak langsung gitu ya, tidak langsung untuk melihat isinya, melainkan kita lihat covernya. Kalau covernya mantap nih gitu kan, pasti orang-orang akan melihat tertarik, kemudian tertarik untuk melihat isinya juga. Selanjutnya silakan Bu Ineke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suwardi. Saya juga mengikuti dari awal, barangkali karena Pak Lendi, Pak Lendi ya, agak cepat sekali, berarti kita kayaknya tersyok-syok juga nih. Tapi nanti bisa nggak nih Pak Lendi nanti nih dikasih sedikit review untuk mengulang kembali, karena barangkali kalau yang sudah punya basic agak bagus, barangkali dengan penjelasan Pak Lendi tadi cepat tangkap. Saya pernah juga waktu ini ikut seperti ini, tapi namanya bukan Canva ya Pak ya. Memang ada yang jenis seperti ini bisa jadi buku elektronik, tapi bukan jenis Canva. Saya pernah dapat dari P2PTK dari dinas. Nah itu memang udah kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Dan bukunya pernah saya buat, buku saya latihan seperti LKS. Cuman dengan petunjuk dari Pak Lendi kayaknya lebih cepat ya. Kalau kemarin tuh pakai acara ini dulu, ini lagi, ini. Kalau ini kan Pak Lendi langsung ya. Tapi karena Pak Lendi barangkali terlalu cepat atau memang kitanya yang agak lambat di faktor U, jadi agak tersyok-syok. Nah, yang mau saya tanyakan, kebetulan saya kemarin ikut pelatihan dari Guru Siana ya, media guru. Saya membuat sebuah buku
ya buku tentang adat budaya. Nah, itu sudah ada covernya dan kemungkinan besar saya lagi nunggu ISBN-nya. Tapi dengan adanya buku elektronik ini, saya mau, kebetulan kan filenya ada di laptop saya. Saya mau jadikan itu untuk intern saya, untuk ke murid-murid saya. Ini loh, jadi kamu bisa membaca dengan elektronik. Nah, itu caranya seperti apa? Nanti Pak Lendi tolong kami yang masih muda-muda ini loh. Agak diberikan prioritas bertanya atau lebih lambat, atau memang ada kayak seperti videonya yang bisa kami ikuti berulang-ulang. Kalau sekarang ini terus terang aja, saya ngeliatin aja tadi Pak Lendi. Ya ngangguk-ngangguk. Tapi tentu pasti nggak bakal bisa seperti yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan dengan latihan tadi Pak Suwardi, nanti ada latihan barangkali pelan-pelan, ya mungkin besar kami bisa untuk mengikutinya. Itu aja barangkali, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya, Ibu Ineke, dan memang sekali lagi, memang tidak ada ilmu praktis yang langsung sejadi seperti itu. Melainkan Bapak Ibu harus tetap terus mencoba dan mencoba. Kami hanya memfasilitasi. Nanti Bapak Ibu rekaman kegiatan kita yang malam hari ini, kemudian ada tutorial-tutorial khusus juga mungkin nanti dari Pak Lendi yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ikuti melalui video, dan video itu Bapak Ibu praktekkan. Nah, jadi praktek itulah kuncinya Bapak Ibu. Bapak Ibu praktek, kemudian jika ada hal yang Bapak Ibu kurang mengerti ataupun kurang kemana larinya gitu, silakan Bapak Ibu bisa tanyakan, dan Pak Lendi masih muda, jadi tidak ada gangguan untuk membalas chat Bapak Ibu. Tidak ada urusan anak, tidak ada urusan istri, insya Allah akan cepat untuk dibalas. Seperti itu. Lalu terkait dengan software tadi, silakan Pak Lendi bisa ditanggapi. Oh tadi sudah ya, sudah dijawab. Ada nanti di hari ketiga Bu, ada aplikasi khusus yang digunakan. Jika Bapak Ibu sudah memiliki naskah buku, tadi Bu Ineke sudah ada cover katanya. Nah, itu tinggal dibuat jadi flipbook saja ataupun buku elektronik. Jadi tidak kalau memang sudah Bapak Ibu Ineke sudah yakin dengan desainnya sudah oke gitu kan. Ataupun bisa Bapak Ibu Bu Ineke untuk dikonsultasikan ke Pak Lendi terkait dengan cover, kemudian bagaimana desain bukunya untuk menjadi sebuah elektronik book, apakah sudah oke? Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan. Selanjutnya silakan Bapak Dery Aditama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dery Aditama dari SMP Negeri 6 Batang Hareneko, Pak, Sumatera Selatan. Tadi saya dari awal menyimak penjelasan dari Bapak Lendi mengenai Canva ini. Nah, ya, jadi Pak, yang ingin saya sedikit paham apa yang Pak Lendi menjelaskan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama itu tadi kan yang Pak jelaskan masalah membuat e-book kan, membuat e-book. Nah, misalnya Pak, desain kita sudah jadi, sudah jadi. Ya. Sudah siap di kita itu kan. Nah, bagaimana Pak cara kita mencetaknya Pak? Mencetak cover itu Pak? Apakah lewat printer atau kita ke tukang spanduk atau gimana Pak? Nah, mungkin itu Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, itu saja Pak Dery? Ya Pak, itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Dery. Silakan Pak Lendi bisa ditanggapi. Suara Pak Lendi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dery Aditama. Untuk pertanyaan tadi terkait cara menyimpan ya Bapak Ibu, cara menyimpan dan seperti apa, apakah di print atau seperti apa gitu. Jadi untuk pelatihan kita ini, karena kita akan membuat electronic book atau buku secara online ya, berarti kita tidak perlu mencetaknya. Jadi nanti di hari terakhir saya akan membagikan caranya bagaimana menyimpan, kemudian membagikan secara online. Jadi tidak perlu kita cetak. Tapi misalkan Bapak Ibu ingin membuat buku secara
offline, jadi ingin dicetak, jadi bisa covernya itu disimpan. Misalnya Bapak Ibu sudah punya teks buku nih, sudah dibuat bukunya, tapi covernya belum ada. Nah, cara covernya belum ada, ingin membuat covernya di Canva saja. Nah, Bapak Ibu bisa membuat seperti tadi, kemudian kita simpan. Nah, saya jelaskan ya Bapak Ibu cara menyimpannya. Nah, baik Bapak Ibu, sudah terlihat ya cara menyimpan, misalkan ingin di print untuk buku yang offline. Nah, Bapak Ibu pergi ke bagian unduh di bagian atas sendiri di sini, unduh. Nah, di sini ada formatnya, misalkan ada PDF, kemudian ada PNG, ada JPG dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk cover, nah Bapak Ibu bisa memilih PNG saja. Nah, di sini nanti covernya ini tersimpan dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya nanti bisa dimasukkan ke dalam Word ya, yang sudah Bapak Ibu buat isinya tadi. Di Word tinggal dimasukkan saja, di insert. Nah, sudah kita pilih formatnya itu format PNG atau gambar. Kemudian di sini kita pilih halamannya. Nah, karena saya ingin mencetak halaman 2, nah saya centang halaman 2. Nah, di sini. Nah, halaman yang ini ya Ibu, yang tampil di sini ya Ibu. Saya ingin cetak, berarti saya pilih halaman yang 2. Kemudian di bagian bawah di sini. Nah, selesai. Selesai, kemudian di sini unduh. Nah, kita klik saja. Nanti di sini kita tunggu prosesnya. Setelah prosesnya ini selesai, maka cover ini sudah tersimpan ya di sini ya. Sudah tersimpan di komputer atau laptop kita. Biasanya di folder download Pak Ibu, bisa dicek di situ. Nah, seperti itu cara Pak Ibu menyimpan atau mendownload cara untuk dicetak secara offline. Terima kasih Pak Lendi untuk Canva seperti itu. Namun jika Bapak Ibu nanti sudah ada desain buku, kemudian Bapak Ibu bisa membuat menggunakan aplikasi Flipbook tadi, lalu itu adalah yang akan menjadi e-book Bapak Ibu semua. Nah, tapi juga Bapak Ibu juga bisa mencetak ataupun meng-ISBN-kan buku cetaknya. Itu boleh juga, berarti e-booknya ada, lalu buku cetaknya ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk desain ini terkait dengan desain Bapak Ibu. Desain untuk buku Bapak Ibu, untuk konten, untuk bagaimana layout dari cover sampai dengan akhir buku Bapak Ibu nanti, itu menggunakan Canva lebih praktis. Nah, jika Bapak Ibu hanya menggunakan Microsoft Word saja, itu untuk e-book saya rasa kurang cepat atau praktis. Nah, kalau Canva ini sudah apa istilahnya, sudah banyak sekali fitur-fiturnya di sana. Pak Lendi mungkin bisa Bapak bahas ataupun cek yang ada di kolom chatting. Ada banyak pertanyaan di kolom chat juga. Bisa Bapak Ibu review, Pak Lendi review beberapa pertanyaan. Baik Pak Suwardi. Ini tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana membuat atau mendesain cover ini atau e-book ini menggunakan HP. Caranya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan ingin menggunakan HP untuk mengedit atau membuat cover, Bapak Ibu masuk saja ke Google Chrome atau ke Google-nya yang ada di HP. Bapak Ibu ketikkan Canva, prosesnya sama, bisa melalui web, ketikkan Canva, kemudian nanti masuk seperti tadi sama. Cara membuatnya juga sama. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu bisa mendownload software Canva ini, aplikasi Canva ini itu di Play Store, ada di Play Store ada Bapak Ibu. Bapak Ibu ketikkan saja nanti Canva, kemudian Bapak Ibu download, install, nanti buka. Untuk tampilannya, karena itu bentuknya adalah aplikasi, mungkin sedikit berbeda secara tampilan ya Bapak Ibu. Tapi secara tools, secara penggunaan sama. Secara penggunaan, caranya memasukkan gambar, caranya memasukkan teks, caranya memasukkan elemen-elemen itu sama, persis seperti yang ada di web. Nah, sama saja Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan untuk HP juga. Kemudian bagaimana cara mengubah ukuran kertas? Oh ya ini, tadi mungkin belum saya jelaskan ya Pak Ibu.
saya jelaskan bagaimana cara mengubah ukuran kertasnya. Tadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalkan kita sudah ketikan e-book tadi di awal, ketika kita baru memulai mendesain, kemudian kita ketikan e-book, kemudian kita pilih template-nya tadi, sebenarnya ukurannya ini sudah ukuran, nih, bentar saya close dulu. Nah, sebenarnya ini sudah ukuran normalnya ya, sudah ukuran dari e-book. Nah, seperti itu. Tapi misalkan Bapak Ibu ingin merubah ukuran, ini terlalu lonjong misalkan, ingin ukurannya A4. Nah, Bapak Ibu pindah ke file di sini ya. Nah, di sini mohon maaf, diubah ukuran. Nah, di sini bisa kita ubah, tapi ini untuk akun yang pro saja ya Bapak Ibu. Untuk akun yang premium bisa kita ubah ukurannya. Nah, seperti ini. Ada dokumen A4, ada dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau merubah di sini karena tidak bisa, misalkan akun gratis, Bapak Ibu ketikkan di lembar awal saja. Nah, di sini saya balik lagi ke beranda ya Bapak Ibu, ke berandanya Canva. Nah, di sini Bapak Ibu ketikkan saja ukurannya, misalkan mau A4. Ketikkan saja dokumen A4. Nanti otomatis ketika saya klik, kita akan diarahkan ke, nah di sini ada beberapa desain yang sudah ukurannya A4. Jadi meskipun akunnya gratis, tapi tetap bisa kita gunakan ukuran A4. Ketik saja di beranda tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu mau memilih template yang di sini, itu bisa. Caranya sama seperti tadi itu. Tapi kalau mau file kosongan, membuat dari awal ya bisa dipilih ini ya, buat dokumen A4 kosong. Nah, di sini ini ukurannya adalah A4. Itu Bapak Ibu cara mengubah ukuran untuk akun yang gratis dan yang berbayar. Masih ada Pak Lendi yang ada di kolom chat yang ingin dibahas? Dari Ibu Tri Astuti, apakah e-book harus ukuran e-book atau boleh A4? Boleh Bapak Ibu, ini untuk ukuran bisa kita sesuaikan saja, sesuai keinginan kita. Nah, bisa kita sesuaikan saja. Terus ada lagi untuk cover mohon direview pelan-pelan karena macet. Oh ya, Bapak Ibu mungkin yang sinyalnya mungkin kurang bagus, ya. Nanti ada rekamannya ya. Nanti ada rekamannya akan di-share oleh Pak Suhardi dan Pak Randi nanti di grup untuk rekaman pelatihan kita pada hari pertama ini. Nanti akan di-share seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lendi atas penyampaian materi, dan untuk malam hari ini kita akan cukupkan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu masih belum bisa terjawab ataupun yang baru menulis pertanyaan, bisa Bapak Ibu lanjutkan di chatting WA group. Nanti Pak Lendi sudah ada di grup tersebut, kemudian sudah bergabung. Bapak Ibu bisa bertanya di grup untuk terkait dengan Canva ataupun pembuatan cover. Ada juga yang bertanya bagaimana saking semangatnya bagaimana cara mengklik-klik tadi itu agar otomatis seperti itu. Itu materi untuk hari ketiga Bapak Ibu. Untuk hari ini, nah Bapak Ibu dan besok silahkan Bapak Ibu fokus untuk membuat cover dulu. Nah, kalau Bapak Ibu semua kita serahkan dalam 1 hari, bingung nanti, tidak akan jadi bukunya. Bapak Ibu silahkan coba untuk membuat cover buku terlebih dahulu. Entah apapun itu, silahkan coba untuk menggunakan Canva. Ataupun saya sudah terbiasa dengan PowerPoint, Pak. Silahkan juga, kami tidak akan paksa untuk mendesain dengan PowerPoint karena sudah terbiasa. Tapi coba menggunakan Canva itu karena di sana sudah banyak sekali template ataupun aset-aset yang Bapak Ibu bisa gunakan. Gambar, audio, kemudian video, sudah sangat lengkap di Canva itu, makanya kami memilihkan Canva seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu silahkan, dan sekali lagi untuk bisa dipraktekkan. Untuk materi lalu rekaman akan kami serahkan, akan kami share di grup. Jadi tidak akan ada yang tidak kami share, semua materi kemudian semua administratif akan kami siapkan. Bapak Ibu tinggal belajar, kemudian tinggal membuat sebuah karya dan berinovasi. Kami akan fasilitasi, kemudian kami akan coba untuk memantau terus Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar ikut untuk mendapatkan sertifikat akan rugi sekali. Nah, mumpung ada ahlinya, mumpung ada Pak Lendi di sini,
kita belajar maksimal Bapak Ibu. Bersama Guru Inovatif Indonesia, kita sama-sama belajar, berkarya, dan berinovasi. Terima kasih Pak Lendi dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom Meeting. Semoga bermanfaat dan kita bertemu di WA Group dan Zoom Meeting diskusi pada malam berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.